Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Tentunya sehat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kita mulai dari faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor sosial, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor politik, dan 6. Faktor pendidikan. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu faktor struktural. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar presiden pertama sampai ke-7, mulai dari Presiden Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Joko Widodo. Mereka jadi presiden karena dipilih oleh rakyat, karena sistem pemerintahan kita adalah sistem demokrasi. Jadi siapa saja boleh menjadi presiden. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Perhatikan gambar berikut ini. Tentu saja setiap individu atau setiap orang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Betul tidak? Nah, coba perhatikan diri Ananda semua. Apakah kemampuan Ananda dan karakter Ananda semua sama ataukah berbeda? Apakah semua orang yang sudah lulus di perguruan tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang sama? Nah, keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh sikap dan perilaku orang tersebut, apalagi kepada orang tua. Perhatikan gambar ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Faktor pendorong mobilitas sosial yang ketiga itu adalah faktor sosial. Pada dasarnya, seseorang memiliki status sosial yang sama yang dimiliki oleh orang tuanya. Seperti contoh yang tadi, seorang anak petani, ya status sosialnya adalah seorang anak petani. Karena tidak puas dengan status sosialnya, maka faktor pendorong untuk merubah nasib menjadi dari seorang anak petani menjadi perwira polisi. Faktor pendorong yang keempat adalah faktor ekonomi. Perhatikan gambar berikut ini. Menjadi orang kaya itu dambaan semua orang. Karena kekayaan yang dia miliki, maka apa saja yang bisa dia lakukan. Dengan kekayaan, maka dengan mudah mereka akan melakukan mobilitas sosial. Karena dengan mudah dia akan mendapatkan modal. Faktor pendorong mobilitas sosial yang kelima adalah faktor politik. Perhatikan gambar berikut ini. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan ini sangat menyengsarakan bangsa Indonesia dengan perjuangan hingga akhirnya merdeka. Dengan kondisi negara yang merdeka, maka bangsa Indonesia bisa membangun negerinya dan juga bisa membangun rakyatnya. Pada saat negeri kita aman, bangsa kita aman, maka mobilitas sosial akan mudah juga terjadi. Seperti dengan datangnya investor dari luar negeri karena menganggap bahwa negara kita sudah aman untuk berinvestasi. Coba bayangkan kalau negeri kita ini tidak aman. Sering terjadi pemberontakan, sering terjadi kericuhan. Ini akan membuat mobilitas sosial akan terhenti. Faktor pendorong mobilitas sosial yang keenam adalah pendidikan. Perhatikan yang berikut ini. Pada zaman penjajahan, bangsa Indonesia sulit untuk mendapatkan pendidikan, sehingga banyak rakyat Indonesia yang terkurung dalam kebodohan. Zaman dulu begitu
susah untuk mendapatkan pendidikan dan teknologi. Nah, bandingkanlah dengan sekarang. Berikutnya tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Ada dua faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor kemiskinan, dan yang kedua, faktor diskriminasi. Kita mulai dari faktor kemiskinan. Perhatikan gambar berikut ini. Kemiskinan merupakan penghambat mobilitas sosial. Ini bisa dilihat dari kota-kota besar bagaimana kehidupan orang-orang miskin. Nah, kemiskinan diakibatkan karena pendidikan yang rendah sehingga kualitas manusianya juga rendah. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Nah, hal inilah yang membuat mereka akan terus hidup dalam kemiskinan. Tapi tidak usah berkecil hati, karena tidak sedikit orang yang dulunya miskin, sekarang bisa menjadi kaya. Seperti contoh-contoh yang kita lihat sebelumnya. Berikutnya adalah faktor diskriminasi. Nah, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dan alasan karena berbeda suku, ras, agama, atau golongan. Nah, bangsa Indonesia pernah mengalami diskriminasi yang sangat panjang di mana kita telah dijajah oleh Belanda dan juga bangsa-bangsa lainnya. Seperti misal di sektor pendidikan. Nah, di sektor pendidikan ini penjajah menyediakan sekolah yang kualitasnya rendah itu khusus untuk warga negara Indonesia. Sedangkan yang kualitasnya bagus itu dikhususkan untuk para orang-orang Belanda. Demikianlah penjelasan tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kata bijak, kemiskinan bukan alasan untuk tidak maju atau berkembang lebih baik lagi. Asal selalu berdoa, berbakti sama orang tua, belajar dengan tekun. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.